Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia serta para pendengar suara Baitur Rahman yang diberkahi Allah. Mari kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan agar disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, para kerabat beliau, para sahabat beliau, serta para tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama, para salihin. Kepada kita semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Apabila ada yang sedang dalam persoalan, semoga Allah memberikan jalan keluar. Apabila ada yang sedang dalam keadaan musibah, semoga Allah memberikan ketabahan. Dengan mengharap ridha dan rahmat Allah, mari kita mulai pengajian pada yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu apa hadirin yang berbahagia, itu ulama dari umumnya dari kalangan Asy'ariyah, sedangkan ulama dari kalangan Maturidiyah. Nah, ini istilah juga ini. Macam-macam kan, banyak ulama, banyak kalangan. Kita ambil saja. Dari kalangan Maturidiyah terbalik. Kata mereka, kata ulama ini, yang dimaksud dengan qadar, yang dimaksud dengan qadar itu adalah ukuran-ukuran yang telah diberikan oleh Allah berupa muatan-muatan bagi alam semesta dan segala isinya ini di alam azali. Sedangkan qada, apa-apa yang terjadi ketika muatan-muatan tadi dimasukkan atau menjadi potensi bagi alam semesta ini. Nyan kamu tukar. Kenapa bertukar? Ya, itulah dinamika berpikir manusia. Tapi kedua-duanya percaya bahwa qada dan qadar itu ada. Cuma beda pemahaman. Maka nanti ada jamaah, hai Ustaz, ini pun noreda mau balik lagu. Kenapa bertukar takir? Kan begitu. Yang qada dibilang qadar, yang qadar dibilang qada. Harus kita tanya, idran nedang belah tu. Mau yang mana Anda? Mau yang qada azali atau yang qadar azali? Kalau menurut saya yang qada itu yang azali. Anda begitu, nggak apa-apa. Ulama juga ada yang begitu. Kalau ada yang tanya ini, kalau saya ini yang qadar yang ilahi. Di alam azali. Nah, silakan di situ. Hana boleh dawa-dawa katanya. Yang penting adalah bahwa qada dan qadar diakui oleh semua ulama Islam. Itu. Lalu kenapa wal qadri khairihi wa syarrihi yang ada di dalam hadis ketika dipahami menjadi sangat luas, menjadi ada qada dan qadar, karena ternyata qada dan qadar memang memiliki pengertian yang ketika kita rujuk kepada qadar tercakup kedua-duanya. Ketika kita baca hadis al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada qadar baik dan qadar buruk, maka di situ semua tercakup ketentuan-ketentuan Allah baik di alam azali maupun di alam sini, alam sekarang. Jadi begitulah dia. Maka wal qadri khairihi wa syarrihi, saya kira ini sudah terjawab bahwa beriman kepada qadar baik dan qadar buruk itu semakna dengan beriman kepada qada dan qadar. Maka kalau kita nanti menemukan ada kitab, ada buku yang menulis rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar, iya, berarti seperti itu. Kalau nanti ada juga buku atau kitab yang menulis rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qadar baik dan buruk,
itu berarti juga benar, ada sumbernya di dalam pikiran para ulama. Ini bukan untuk membingungkan kita, bukan. Jangan dikira ini sedang berfilsafat membuat kita bingung, bukan. Tetapi begitulah yang ada, begitulah yang kita terima. Jangan sampai kita mengatakan nyoka kafir, ini sudah murtad, ini beda rukunnya ini. Saya dulu belajar dari indatu saya, dari tengku-tengku saya bukan begini. Di sana wal qadri khairihi wa syarihi. Di sini sudah qada dan qadar. Apa ini tamah mampu nyoka bid'ah ayo? Tidak. Jadi itu dulu. Apa makna qadri khairihi wa syarrihi bagi manusia sebagai rukun iman? Apa makna qada dan qadar sebagai rukun iman bagi manusia? Maknanya adalah bahwa kita mengimani, bahwa kita meyakini Allah telah menetapkan ketetapan tertentu sejak alam azali, dan Allah telah memberikan kadar-kadar dan batasan tertentu di alam semesta ini, termasuk kepada kita manusia. Apakah dengan demikian manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan? Bukankah Allah telah menetapkan semua itu sehingga kita sudah terbatas, sudah ditetapkan sebagaimana keinginan, sebagaimana iradahnya Allah? Ya, kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tetapi ingat bahwa ketetapan-ketetapan Allah, qada dan qadar Allah itu adalah sesuatu misteri yang sangat luas, sehingga manusia tetap punya pilihan-pilihan, punya kebebasan-kebebasan bergerak, kebebasan-kebebasan menentukan segala sesuatu. Manusia diberikan kesempatan untuk menentukan nasib, manusia diberikan kebebasan untuk bergerak sebagaimana keinginan-keinginan manusia. Tetapi sebebas apapun manusia bergerak, tidak bisa lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang telah dibuat oleh Allah. Manusia punya mata untuk melihat, bebas melihat segalanya, bebas melihat kapan saja. Tetapi ingat bahwa manusia memiliki mata yang memiliki keterbatasan dalam melihat. Sejauh apa batas kemampuan kita melihat? Sebesar mana benda mampu kita lihat? Sekecil apa benda yang mampu dilihat oleh mata manusia? Kutu, pijit bisa kita lihat, tetapi yang lebih kecil daripada itu, debu mungkin masih bisa kita lihat. Yang lebih kecil daripada itu, kuman, sudah tidak mampu dilihat oleh mata manusia. Inilah arti bahwa manusia memang memiliki kebebasan, tetapi kebebasan yang terbatas. Manusia punya telinga, bisa mendengar apapun, tetapi ada suara-suara tertentu tidak mampu ditangkap oleh pendengaran manusia. Itulah takdirnya Allah. Nah, ada istilah satu lagi, takdir. Takdir itu isi masdar dari qadar. Qaddara yuqaddiru, takdir. Dan segala macamnya. Manusia memiliki kekuatan, memiliki pikiran, memiliki wawasan, memiliki perasaan dan semacamnya. Semua boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi ketika semua itu dimanfaatkan secara maksimal, tetap ada batasannya. Itulah Allah telah tentukan kepadanya. Untuk baik dapat salah mata oleh gedayo. Ini mata ini kemarin nampak, ini enggak nampak lagi. Ini salah kamu ini. Yang bukan orang beriman namanya. Ketika masa muda umpamanya,
Kuat sekali pandangannya. Setengah kilometer nampak dia lihat. Tetapi ketika masa-masa tertentu nggak nampak lagi. Begitulah keterbatasan-keterbatasan. Kalau kita terbang ke atas udara, kalau kita umpamanya naik pesawat udara, lalu kita lihat ke bawah, nampaklah rumah-rumah, mobil-mobil. Ketika kita masih di sekitar bandara, ketika pesawat masih radius ketinggian di bawah 1 km atau mungkin 100-200 meter, makin lama makin kecil. Mobil yang tadi nampak mobil sudah sebesar korek api, setelah makin lama mungkin tinggal satu titik, setelah makin lama nggak nampak apa-apa lagi. Kenapa tidak nampak apa-apa lagi? Karena memang manusia memiliki kemampuan penglihatan yang terbatas. Begitu pula alam jagat raya ini. Ketika umpamanya cuaca cerah, nampaklah langit dengan bintang-bintang bertaburan, jumlahnya luar biasa banyaknya. Tak ada manusia yang mampu menghitungnya, kecuali Abu Nawas yang mengaku mampu menghitung. Kan begitu? Ketika ditanya berapa jumlah bintang-bintang, kata Abu Nawas, sejumlah bulu domba ini, katanya. Tapi yang terpenting adalah begitu banyaknya bintang-bintang yang tidak mampu dihitung oleh manusia. Hanya sebagian kecil yang nampak. Kata fisikawan, kata ahli ilmu alam, itu hanya sekian persen. Tidak sampai 10% yang nampak dilihat oleh manusia. Banyak lagi, jutaan lagi yang lain. Nah, inilah keterbatasan manusia. Sehingga pada hakikatnya manusia tetap memiliki keterbatasan-keterbatasan, sehingga dia belum tentu mampu memberdayakan kebebasan yang telah dimiliki oleh dirinya. Lalu apakah dengan ada ketetapan-ketetapan itu manusia tidak lagi perlu berusaha? Tidak. Manusia tetap diberikan kebebasan untuk berusaha. Tetapi lagi-lagi, kemampuan yang dimiliki oleh manusia ada kadarnya. Ada batasan-batasannya. Tidak mungkin ia mampu mencapai segalanya. Ketika seseorang memiliki keinginan untuk mengangkat suatu benda tertentu, silakan ya angkat, tidak dilarang oleh Allah. Silakan angkat. Tetapi bagaimana jika benda itu berat seberat mimbar ini? Mungkin berat sekali dianggap. Bagaimana jika lebih berat daripada mimbar ini? Manusia tidak mampu mengangkatnya. Itulah takdirnya, itulah kemampuan, itulah kadar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ketika seseorang ingin apa? Kita contohkan. Ingin kekayaan, ingin kejayaan, ingin kemakmuran, ingin kesuksesan. Silakan berusaha. Ketika segala kemampuan, segala daya upaya ia manfaatkan untuk berjuang meraih kesuksesan itu, apakah sudah pasti berhasil? Belum tentu berhasil sebagaimana yang dia inginkan. Boleh jadi berhasil, tetapi tetap keberhasilan ada batasan-batasannya. Inilah makna takdir. Kita wajib, kita mesti mengimani semua ini, karena ini adalah ketetapan Allah. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini artinya adalah bahwa Allah mengingatkan manusia agar manusia perlu berusaha, perlu
mengeluarkan tenaga, mengeluarkan segenap kemampuan, mengeluarkan segenap potensi yang dimiliki untuk mengubah nasibnya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa ketika kemampuan itu, ketika potensi itu diberdayakan, maka tingkat keberhasilannya beda-beda antara satu sama lain. Manusia ketika melihat ini, jangan pernah berputus asa, jangan pernah iri hati, jangan pernah menuduh Tuhan tidak adil. Kenapa si A lebih sukses daripada si B? Kenapa si C lebih kaya daripada si D? Kenapa si E lebih tinggi pendidikannya dibandingkan si F, dan seterusnya. Kesempatan telah diberikan sama kepada manusia, tetapi ada keterbatasan-keterbatasan, baik secara partikular maupun universal, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama antar manusia, sehingga hasil yang diperoleh oleh mereka juga berbeda-beda. Inilah makna iman kepada qada dan qadar. Inilah makna percaya kepada takdir. Jadi takdir bukan berarti suratan nasib. Nino bro. Takdir bukan berarti kita seperti ini telah ditakdirkan lalu membuat kita tidak mau berupaya dan berusaha. Itu keliru. Satu kali Umar bin Khattab bersama sejumlah pasukan ingin menaklukkan daerah Syria, Syam. Tiba-tiba datang seseorang memberitahukan kepadanya, di sana sedang ada wabah penyakit yang waktu itu susah sekali ada obatnya. Kalau Anda masuk ke sana, Anda akan tertular. Lalu Umar mengatakan kepada para sahabat waktu itu, sekarang kita harus segera berbalik dari sini, jangan sampai kita kena wabah penyakit. Abu Ubaidah waktu itu protes, interupsi. Hai Tengku Umar, kan begitu kira-kira. Bukankah kena penyakit, bukankah sakit itu adalah takdir Allah? Mengapa kita harus lari dari takdir? Umar menjawab, saya lari dari takdir menuju takdir yang lain. Saya lari dari takdir sakit kepada takdir sehat. Nyaman. Itu kata Umar bin Khattab. Maka, punya aku tanya untuk kadu bude naik ke, nampak di situ bahaya, menghindar. Jangan, ini saya percaya pada takdir di sini, takdir saya maju jam kena habis. Ali bin Abi Thalib satu kali duduk di samping tembok sebuah bangunan. Lalu beliau lihat retak-retak di tembok itu. Secara manusiawi, secara perhitungan manusiawi, ini kalau lama kita duduk, bisa-bisa tembok itu jatuh menimpa kita. Lalu beliau segera bangun dari tempat duduk itu. Yang lain nggak bangun. Untuk apa saya bangun? Kata yang lain. Ada seseorang, untuk apa saya bangun? Kalau saya mati juga. Bukankah mati itu semua akan terjadi pada manusia? Jawab Ali, iya. Kalau memang mau mati, memang mati. Silakan duduk aja di situ. Katanya. Saya nggak mau mati, makanya saya pergi. Apa ini akan runtuh? Ya, saya nggak tahu. Kalau runtuh, bisa mematikan kita. Kalau tidak runtuh, ya tidak. Kata Ali. Akhirnya orang tadi takut juga, pindah. Ini takdir. Takdir sekali lagi bukan suratan nasib yang tidak bisa diubah oleh manusia. Maka ketika kita umpamanya mengalami rasa sakit, ketika datang suatu penyakit, kita wajib berobat. Yang pernah berkata bahwa penyakitnya takdir Tuhan. Untuk apa saya berobat? Bukankah Tuhan yang memberikan penyakit, Tuhan pula yang menyembuhkannya? Iya, Tuhan yang akan menyembuhkannya lewat obat-obat tertentu. Allah telah memberikan takdir lain kepada obat, takdir penyembuhan. Maka kita berobat. Nyokeng kampanye dokter untuk fikir nyote hujat dokter kan berobat apapun medianya, apapun melalui jalannya.
Apakah melalui dokter, apakah melalui yang lain-lain, apakah aduk sendiri, racik sendiri, ada obat-obatan yang kalau kita punya pengetahuan tentang itu boleh, silahkan. Yang penting berobat untuk melawan takdir penyakit. Ada seseorang di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah mencuri. Mencurinya sampai kepada nisab potong tangan. Lalu ditangkap pencuri ini. Ditangkap, dibawa ke hadapan Umar. Disoal. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Kenapa kamu mencuri?" Dia jawab, "Takdir Allah menakdirkan saya menjadi pencuri." Datang Umar bin Khattab, perintahkan Al-Ghujju, cambuk dia 75 kali. Orang heran, ada apa ini dengan cambuk-cambukan ini? Dicambuk 75 kali, selesai wahai Umar bin Khattab. Orang mengira udah selesai. Belum, sekarang potong tangannya, katanya. Yang pencuri ini protes, kenapa saya dapat dua-dua? Sudah dicambuk, kena potong tangan lagi. Dipotong tangan karena kamu mencuri, dicambuk karena kamu mempermain-mainkan takdir, kata Umar bin Khattab. Begitu mereka peka, begitu mereka sangat rasa memiliki terhadap agama Umar bin Khattab. Jangan pernah remeh-remehkan agama, jangan pernah leceh-lecehkan agama. Kita juga begitu, jangan bermain-main dengan takdir. Ya, Mbak. Di kali yang lain, ini memang banyak riwayat Pak Ibu tentang takdir ini. Kali yang lain, Ali bin Abi Thalib satu kali ditanyakan oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai Tuan Ali, wahai Sidina Ali, apa itu takdir?" Yang nanya ini dikenal oleh Imam Ali. Ini yang nanya ini kalau dijelaskan nanti nggak paham-paham ini. Lalu Ali menjawab begini, "Takdir itu adalah jalan gelap yang berliku. Karena itu Anda jangan sentuh dia. Jangan dekat-dekat ke jalan itu." Artinya apa? Kalau salah paham nanti ya, bisa kacau beliau, bisa kacau balau. Ya, makanya nggak dijelaskan begitu rinci. Hasan Al-Basri di Masjid Basrah juga pernah melihat sekumpulan anak muda duduk-duduk. Lalu beliau keluar, lihatnya di teras. Begitulah kira-kira di pelataran Masjid Basrah, anak-anak muda sedang berbincang sibuk tentang takdir. Lalu beliau bertanya, "Apa hal? Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Kami sedang membicarakan masalah takdir." "Oh, kalau begitu tinggalkan itu, bicarakanlah masalah-masalah lain yang lebih penting." Begitulah kehati-hatian para ulama dulu. Kenapa ini terjadi seperti ini? Agar orang jangan sampai terjerumus sehingga salah dalam membuat kesimpulan tentang takdir Allah. Banyak orang salah membuat kesimpulan sehingga membuat mereka keliru dalam bidang akidah, membuat mereka bersuudzon kepada Allah. Ketika mereka miskin, mereka tuduh Allah sudah mentakdirkan seperti ini. Ketika mereka sakit, Allah telah mentakdirkan seperti ini. Ketika terjadi tabrakan, Allah sudah mentakdirkan seperti ini. Pada ibalah Honda uno lagi bang hanai wiuna. Bawa kendaraan Pak, nggak nengok kiri kanan. Lalu tabrak, waktu itu kenapa? Takdir katanya. Jadi menyalahkan Allah, padahal dia yang salah dia sendiri. Lampu merah nggak nampak sama dia. Kalau ditanya apa buta warna, nggak tahu kita. Yang penting lampu merah nggak pernah ada sama dia. Tancap gas terus. Waktu ditanya kenapa tabrak, takdir. Besok lusa pergi ke tempat lain lagi, kelaik dia sama orang. Kenapa kelaik? Takdir lagi. Buat kekacauan, buat kacau balau di satu perkampungan, mukul sini, mukul sana, bikin teror sini, nakut orang sana, bikin kecemasan orang, bohongi, bilang tsunami, macam-macam. Memprediksi akan terjadi gempa besar, semua bangunan runtuh katanya. Lalu orang takut. Kenapa seperti ini daerah ini? Sudah ditakdirkan Allah, padahal dia yang buat. Orang tersiksa gara-gara dia. Dia atas namakan Tuhan. Yang nyuna Umar bin Khattab dicambuk mungkin bukan, kalau ada Umar bin Khattab dicambuk mungkin bukan 75 kali, 750 kali ya seperti ini. Karena menyalah-nyalah maknakan takdir. Kembali kita kepada beberapa ayat Al-Quran tentang takdir.
Di dalam surah Al-A'la ayat 1 sampai 3, bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Bertasbihlah atas nama Tuhanmu yang maha agung, Tuhan yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan segala sesuatu, dan Tuhan yang telah mentakdirkan sesuatu dan memberi arah kepada sesuatu. Kemudian di dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari beredar pada porosnya, itulah takdir Allah yang maha mengetahui, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Begitu pula bulan beredar pada peredarannya, dari kecil lalu besar sampai bulan purnama, kemudian kembali mengecil sampai seperti tandan kurma tua. Dari kecil sampai purnama, sampai besar, lalu kecil kembali menjadi bulan sabit. Itu terus menerus berjalan, tidak pernah bentrok. La syamsu yang bagilaha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak pernah bersaing dengan bulan beredar, tidak pernah mendahului bulan, dan malam tidak pernah bersaing dengan siang untuk berebut waktu, berebut posisi. Itulah takdir Allah pada alam semesta. Allah memberikan ukuran-ukuran, memberikan kadar-kadar tertentu, memberikan batasan-batasan tertentu kepada alam semesta ini agar terjadi keseimbangan, agar terjadi kesinambungan. Allah juga berikan potensi-potensi tertentu kepada makhluk ini, kepada manusia umpamanya. Allah berikan kadar-kadar tertentu, potensi-potensi tertentu agar terjadi kestabilan di alam, terjadi kesinambungan, terjadi kelestarian, terjadi keindahan, terjadi keharmonisan. Ada yang umpamanya dijadikannya kaya, ada yang miskin, ada yang hebat, ada yang kurang hebat, dan semacamnya. Tapi itu tidak keluar dari ketetapan Allah. Itu juga semuanya berasal dari bagaimana manusia memberdayakan dirinya untuk mencapai apa yang bisa dia capai itu. Maka kita tidak pernah mengecilkan dan mengucilkan sesuatu yang nampak kecil, tidak pernah mengabaikan sesuatu yang nampak kecil, nampak remeh, karena semua itu ada dalam batasan-batasan takdir Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, insya Allah kita sambung datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.